Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memperhatikan kesaksian kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah kesaksian kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada para murid, menurut kata orang, aku siapa? Dan para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Yohanes sudah mati. Tapi kemudian bangkit dalam bentuk Yesus. Atau Elia juga sudah mati, bangkit dalam bentuk Yesus. Atau Yeremia, demikian juga sudah mati, sudah meninggal. Itu bahkan nabi-nabi sudah zaman dahulu kala, tapi bangkit kembali dalam bentuk Yesus. Atau salah seorang nabi. Kemudian Yesus bertanya, menurut kamu, kalau kamu, menurut kamu siapa aku? Dan Petrus mewakili teman-temannya, saudara-saudaranya yang lain, para murid itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang lain mengatakan Yesus adalah Yohanes, Elia, Yeremia, salah seorang nabi. Bagi Petrus dan para rasul yang lain, Yesus adalah Mesias. Mereka tidak hanya ikut pendapat umum, mereka mempunyai kemandirian dalam paham, keyakinan atau iman. Itulah sebabnya mereka juga patuh kepada Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus. Berdasarkan kemandirian, paham, keyakinan atau imannya itu. Mereka tidak hanya ikut saja, tetapi mempunyai pergumulan sendiri yang mendalam dan mendasar. Dan berdasarkan itu, mereka memahami, meyakini, mengimani Yesus adalah
Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara sekalian, tentang kemandirian ini, saya akan berkhotbah tentang kemandirian ini dan saya akan ditemani oleh Bimo. Mari sekarang Bimo ke sini. Ya. Terima kasih Bimo sudah datang ya. Oke, saudara-saudara sekalian tentu sudah tahu Bimo. Bimo sudah sering mengiringi ibadah dengan permainan keyboard bergaya piano. Bimo namanya lengkap siapa? Nathaniel Bima Prayoga. Nathaniel Bima Prayoga. Kamu sudah sering mengiringi ibadah ya? Masih ingat berapa tahun? Sudah sejak kapan kamu mengiringi? Sejak kelas berapa? Sejak kelas 4. Sekarang? Kelas 5. Jadi kira-kira 1-2 tahun ya? Ya. Dulu waktu masih TK, Bimo sering mempersembahkan permainan keyboard. Tapi sejak kelas 4 sudah mengiringi ibadah kita. Ibadah di jemaat ini kemudian diiringi oleh keyboard dengan gaya piano. Dan Bimo memang ahli piano ya. Berulang kali dia menjadi juara dalam kompetisi. Ada berapa piala yang dimiliki? 8 kali lebih. 8 lebih piala yang dia miliki. Tingkat provinsi memang belum tingkat nasional, tetapi tingkat provinsi di Jawa Tengah ini sudah 8 lebih. Bimo memenangkan perlombaan ya. Ya. Tetapi Bimo ini juga bukan hanya pandai main piano, dia juara loh ini. Sudah juara, sudah terbukti 8 piala lebih yang dimilikinya. Tapi dia juga bermain gitar. Main gitar? Oke, ini ada gitar. Nah, Bimo akan mainkan gitar dalam Yesus. Bisa? Dalam Yesus, oke. Oke, siapa ngajari main gitar? Dulu kelas 2 bulan, terus ada pandemi, jadi belajar sendiri di rumah lewat YouTube. Ya, jadi dia main gitar, tadinya les 2 bulan. Iya, 2 bulan. Itu berarti hanya, ya saya bayangkan les seminggu berapa kali? Seminggu sekali. Seminggu sekali selama 2 bulan itu berarti kira-kira 8 kali itu baru krip namanya. Jadi jari-jarinya diletakkan di senar mana, ya, di
memencet semar mana, jari mana, memencet senar mana, itu krip. Saya kira baru belajar krip itu, dan setelah itu kemudian Bimo mandiri, belajar sendiri. Kenapa Bimo ingin main gitar? Karena tertarik dengan gitar dan ini kalau sudah bisa lomba kemana-mana. Iya, jadi bukan hanya dengan piano tapi juga dengan gitar. Iya. Iya, baik. Inilah, jadi saudara sekalian, di Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 tadi, kemandirian iman. Kemandirian iman, setiap orang harus mandiri, tidak tergantung pada siapapun juga. Mandiri itu memang membutuhkan orang lain tapi tidak tergantung kepada orang lain. Anggota gereja membutuhkan pendeta, membutuhkan majelis, tapi tidak tergantung. Itu sebabnya juga di Gereja Kristen Jawa Purwodadi ini dianjurkan setiap orang, didorong terus setiap orang membaca Alkitab sendiri, bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, merasakan getaran karena sabda dari Tuhan Yesus itu, dan kemudian membuat janji diri dan mengirimkan getaran itu melalui WhatsApp atau SMS atau apa kepada orang lain. Kemandirian. Bimo mandiri dalam bidang musik. Nah, ini gitar. Dalam hal gitar, Bimo masih dibantu oleh guru les dulu. Tapi Bimo mempunyai keahlian yang lain, yang sama sekali tidak dibantu oleh orang lain, ya. Yaitu bermain biola. Ini biola. Oke. Bagaimana kalau main lagu yang terkenal 319 Kidung 319, itu karena yang nulis syairnya saya. Bisa? Indai seduluran? Bisa. Oke. Mari. Ambil pendiri. Ya, ya. Iya, terima kasih. Ya, sekalian Bimo main biola tidak ada yang ngajari. Ya. Tidak ada yang ngajari. Iya. Kenapa? Kok ingin biola? Karena tertarik dan bisa kalau sudah besar bisa lomba kemana-mana. Oke, ya. Jadi kalau piano itu les. Piano les ya. Main gitar pernah diajari, ada gurunya 2 bulan. Paling tidak 8 kali diajari krep. Krep itu tadi megang itu. Tapi biola sama sekali tidak. Tidak ada yang ngajari, dia ingin main biola mandiri itu sekalian. Sekali lagi, tentang iman kita juga harus mandiri. Butuh orang lain, tetapi tidak tergantung kepada orang lain. Di bidang musik sudah terbukti
Bimo yang kecil ini bisa mandiri. Dan sebenarnya kita dalam semua hal. Kalau kita mempunyai jiwa mandiri, banyak orang yang mempunyai jiwa mandiri tidak merasa kesulitan menghadapi tekanan hidup, tidak merasa kesulitan. Ketika ada COVID-19, ketika COVID-19 mulai menyerang, banyak orang bingung karena merasa kemudian kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi orang yang mandiri bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Salah seorang misalnya kemudian bercerita pada saya, karena ada COVID-19 kemudian dia menanam tanaman di pekarangannya. Tadinya tidak terlalu memperhatikan itu, tapi kemudian dia menanam tanaman di pekarangannya. Sehingga dia memiliki kemandirian mengatasi kesulitan ekonomi. Enggak ada gaji, karena kemudian semua berhenti, tapi dia tetap bisa terus melangsungkan hidupnya dengan memanfaatkan pekarangan yang ditanami dengan tanaman-tanaman, ya, ada lombok, ada bayam dan sebagainya. Dan dengan demikian dia bertahan. Dan ya memang semoga akhirnya nanti COVID-19 segera teratasi ya. Dan dengan demikian kehidupan menjadi normal lagi. Tapi sekali lagi, mandiri, butuh orang lain. Tetapi tidak tergantung kepada orang lain. Dalam segala aspek atau dalam segala segi hidup. Dalam hidup iman, dalam musik, dalam belajar, dalam hal apapun juga. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang mandiri. Amin. Terima kasih.